Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi terkait stoichiometri pertumbuhan ya. Jadi kalau 2 minggu lalu, karena minggu lalu kita libur, 2 minggu lalu Anda sudah diberikan materi terkait bagaimana mengkuantifikasi pertumbuhan sel mikroba. Ada beberapa metode, kemudian kuantifikasi dari mikroba itu atau kuantifikasi dari jumlah mikroba, konsentrasi mikroba, kan beda-beda ya metodenya. Nah ini dari metode-metode itu Anda bisa dapatkan yang namanya laju pertumbuhan spesifik atau mu. Nah dari mu itu fungsinya buat apa? Sebetulnya nanti itu akan bisa Anda pergunakan mu dan juga KD ya, baik laju pertumbuhan, laju pembentukan produk spesifik gitu ya, laju pertumbuhan spesifik, ada konstanta kematian spesifik, si KD itu gunanya nanti adalah Anda bisa gunakan parameter-parameter tersebut ketika Anda menghitung neraca massa di reaktor fermentasi ya, karena salah satu yang perlu Anda rancang pada proses fermentasi itu adalah reaktornya. Ya, reaktornya perlu Anda rancang. Maksudnya merancang reaktor itu adalah ya Anda perlu memilih jenis reaktornya itu apa. Mungkin sudah pernah diajari ya bahwa kalau reaktor kan ada reaktor tangki, ada reaktor pipa. Kalau model ideal kan secara umum ada dua itu. Nah, yang tangki itu bisa dioperasikan secara batch, bisa dioperasikan secara continue. Kalau pipa ya dioperasikannya secara continue. Nah, beda-beda jenis reaktor. Nah, nanti Anda selain menentukan jenis reaktor, maksudnya merancang, itu nanti Anda juga perlu menentukan berapa ukuran reaktornya. Ya, selain jenisnya dan mode operasinya, apakah batch atau continue, jenisnya apakah tangki ataupun pipa, Anda juga perlu menentukan berapa volumenya. Karena nanti volume ini akan berkaitan dengan seberapa banyak produk yang bisa dihasilkan per satuan waktu. Ya, jadi Anda bisa dapat produknya itu berapa banyak. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi atau apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika Anda mau merancang reaktor, menentukan volume reaktor, salah satunya adalah Anda atau reaktor tadi, si reaksi yang mau dijalankan di dalam reaktor tadi, itu menggunakan katalis apa. Kalau menggunakan sel ya berarti gunanya mengetahui berapa mu-nya, berapa KD-nya, berapa Kp-nya gitu ya. Ini untuk menentukan seberapa banyak atau seberapa cepat sel itu akan tumbuh di dalam reaktor Anda. Ya. Setelah tahu itu ya Anda tinggal atur. Misalnya Anda mau menjalankan fermentasi, pengen dapat konversinya berapa persen. Kalau konversinya sekian persen gitu, katakanlah Anda pengen konversi atau kalau di bioproses, di proses fermentasi biasanya kan kita menggunakan istilah yield ya. Kita menggunakan istilah yield. Nah, kalau pakai yieldnya mungkin pengen tertentu, misalnya dari 100 gram substrat, Anda pengen dapat setengahnya itu terkonversi menjadi produk, itu perlu waktu berapa? Taunya dari mana? Ya dengan membuat neraca massa reaktor. Kalau neraca massa kan masih ingat ya, apa saja yang diperhatikan? Ada akumulasi, ada laju masuk, kalau continue ada laju keluar, kalau batch tidak ada laju masuk dan tidak ada laju keluar, dan ada laju konsumsi substrat. Kalau dilihat dari substrat, berarti kan ada laju konsumsi substrat, ada laju pembentukan produk. Nah, laju konsumsi substrat dan laju pembentukan produk ini yang akan ditentukan oleh si parameter kinetika sel tadi, parameter kinetika mikroba tadi. Akan bergantung pada nilai mu, KD, dan Kp-nya. Beda jenis sel, tentunya nilai mu, KD, dan Kp-nya beda. Walaupun produk yang mau dihasilkan mungkin sama.
Tapi kalau spesies selnya beda, apalagi genusnya beda, nah ini nanti mu, KD, dan Kp-nya bisa berbeda. Walaupun selnya itu sama, katakanlah ya, tapi kalau jenis substratnya mungkin diganti, atau temperatur operasinya diganti, pH-nya berubah gitu ya, pH-nya bukan pH optimum, temperaturnya bukan di temperatur optimum, mu-nya tentunya tidak akan setinggi kalau mu di kondisi optimum. Walaupun mungkin sama-sama bisa mencapai fasa eksponensial, gitu ya. Kan masih ingat, dalam fasa pertumbuhan, kalau di batch itu sel bisa mencapai fasa eksponensial. Pada fasa eksponensial, sel akan mencapai mu maksimum. Nah, walaupun temperaturnya Anda ubah, misalnya pada temperatur dan pH yang bukan optimumnya, ya tetap saja akan tercapai fasa eksponensial. Tapi pada fasa eksponensial ini, mu max dari sel yang sama itu bisa berubah. Ya, tentunya tidak akan setinggi kalau pH-nya optimum atau temperaturnya optimum. Demikian juga dengan KD. Nah, kalau KD ya, kalau kondisinya sangat optimum, KD-nya rendah. Tapi kalau kondisinya tidak optimum, KD-nya akan lebih signifikan. Dengan Kp juga sama. Kalau tidak optimum pada pembentukan produknya, ya Kp-nya lebih rendah. Nah, ini dipakai ketika nanti Anda membuat neraca massa. Dari neraca massa, Anda bisa, salah satu gunanya, Anda bisa mendesain ukuran reaktor. Bisa dipahami ya kenapa kita perlu menentukan parameter kinetika. Dan sekali lagi diingatkan, ketika Anda melakukan percobaan untuk menentukan parameter kinetika, ya, apapun ini ya, tidak hanya untuk bioproses saja, atau tidak hanya untuk fermentasi saja. Misalnya Anda mau menghitung nilai konstanta laju reaksi, Anda mau menentukan orde reaksi gitu ya. Kalau di reaksi kimia biasa, kalau di fermentasi ya Anda mau menghitung berapa KD, berapa mu, berapa Kp gitu ya. Anda harus memastikan bahwa sistem reaksi Anda, bahwa pengukuran laju reaksinya itu memang dibatasi oleh reaksi. Tidak dibatasi oleh difusi. Difusi ini maksudnya apa? Difusi ini adalah seberapa cepat si reaktan itu ketemu. Atau kalau dalam konteks fermentasi ya, seberapa cepat si selnya ketemu dengan si substrat. Itu tidak boleh membatasi. Difusi tidak boleh membatasi. Artinya apa? Anda harus pastikan substrat dengan sel, reaktan dengan reaktan, itu ketemunya sangat cepat. Caranya bagaimana? Secara umum, memastikan difusi itu cepat, tidak menghambat, itu adalah dengan pengadukan yang baik. Jadi kenapa pengadukan itu diperlukan adalah untuk mengatasi hambatan difusi. Untuk memastikan difusinya cepat. Sehingga tidak menjadi pembatas pada pengukuran laju reaksi. Karena tentunya akan beda ya pengukuran laju reaksi, itu kan Anda mengukur perubahan substrat atau perubahan konsentrasi produk terhadap waktu. Kalau reaktannya ketemunya lambat, tentunya perubahan terhadap waktunya akan beda ya dibandingkan dengan kalau ketemunya cepat. Nah ini nggak boleh. Tidak boleh menyebabkan perubahan di pengukuran laju tadi. Harus dipastikan ketemunya cepat, sehingga perubahan konsentrasi per waktu atau laju tadi memang disebabkan, dibatasi oleh reaksi. Itu yang perlu Anda pastikan. Ya, jadi jangan sampai parameter kinetika itu dihitung, dicari, tapi Anda tidak memastikan si hambatan difusinya signifikan. Ya, jadi Anda harus pastikan hambatan difusinya tidak signifikan ya, atau difusinya cepat sekali. Itu yang perlu Anda ingat untuk penentuan parameter kinetika, apapun yang namanya parameter kinetika ya. Nah, kemarin kita sudah membicarakan terkait yield. Ya, kalau yield itu kan masuknya adalah parameter termodinamika. Termodinamika itu adalah suatu parameter yang Anda tentukan
tidak lagi dibatasi per waktu, tapi Anda tentukan kalau misalnya reaksinya itu dibiarkan berjalan selama mungkin. Ya, jadi bukan yang dibatasi oleh waktu ya sebetulnya yield itu. Nah di sini reaksi pertumbuhan sendiri itu kan atau reaksi ya pertumbuhan sel itu kan merupakan reaksi yang kompleks ya sebetulnya. Sel itu membelah dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, itu kan sebetulnya yang terjadi di dalam sel itu cukup kompleks. Di dalam sel itu akan ada rangkaian metabolisme yang cukup panjang. Tiap tahapan metabolisme itu kan terdiri dari rangkaian reaksi yang cukup panjang gitu ya. Tiap tahapan reaksinya itu ada enzim. Nah, cukup kompleks. Nah, di sini kita mencoba untuk memodelkan pertumbuhan ya. Ya, selain mungkin sebelum ke situ selain cukup kompleks, beda jenis sel pun berarti kan rangkaian metabolismenya beda-beda ya. Artinya kalau mau memodelkan pertumbuhan sel, katakanlah sel ragi dengan sel bakteri, itu sebetulnya beda jauh. Ya, karena metabolisme sudah beda. Sama-sama ragi atau sama-sama bakteri, kalau spesiesnya lain, sebetulnya rangkaian metabolisnya pun sudah berbeda jauh. Sehingga kalau mau memodelkan pertumbuhan dengan melihat kompleksitas si metabolisme itu sulit. Karena nanti masing-masing akan punya modelnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, di sini kita coba membuat model pertumbuhan yang lebih sederhana. Gunanya buat apa? Sebetulnya nanti gunanya adalah untuk memprediksi produksi dari si pertumbuhan tadi. Produksi dari pertumbuhan ya ada dua ya, selnya nambah atau ada pembentukan produk. Ya, jadi model pertumbuhan sebetulnya ya gunanya itu. Dari si sel yang tumbuh itu nanti di akhir itu selnya jadi berapa sih gitu. Produknya jadi ada berapa sih gitu. Jadi sebetulnya nanti ya ujung-ujungnya untuk menghitung yield. Nah, tapi kalau model pertumbuhannya itu dilihat dari rangkaian metabolisme yang panjang tadi, nanti modelnya akan sangat complicated. Nah, di sini modelnya kita dekati dengan model yang sederhana dengan cara membuat yang namanya reaksi pertumbuhan dimiripkan atau dibuat seperti reaksi stoichiometry biasa. Kan Anda masih ingat ya, kalau ada substrat ditambah sel, itu nanti akan jadi produk ditambah sel juga. Ya, selnya nambah, ada produk, dan substratnya berkurang. Oke. Untuk bisa menyusun model dalam bentuk persamaan stoichiometry, kita perlu pahami dulu satu, si sel, biomasa ini adalah sel ya. Biomasa itu kan Anda kasih nutrien. Nutrien itu mengandung ya, substrat itu mengandung ada komponen karbon, ada komponen hidrogen, oksigen, nitrogen, mungkin juga mengandung unsur S dan P. Ya, Anda masih ingat ya, kalau protein itu komponennya apa, kalau karbohidrat komponennya apa. Nah, secara umum kan isinya CHON, S, dan P. Nah, di sini kita mengasumsikan karena S dan P itu relatif lebih rendah ya daripada CHON. Nah, sel atau biomasa ini kita nyatakan sebagai satu senyawa yang tersusun atas C, H, O, dan N dengan rumus senyawanya ini. Kenapa bisa jadi ini rumus senyawanya? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, kenapa hanya 1,8, C-nya 1, O-nya 0,5, N-nya 0,2. Seharusnya ada S dan P, tapi relatif lebih kecil daripada 4 ini. Oke, ini dari si X-nya, dari si selnya. Jadi selnya itu diasumsikan ya,
apapun jenis selnya, mau bakteri, mau ragi, mau jamur gitu ya, apapun jenis biomasanya, dalam model ini kita nyatakan biomasa itu senyawanya ini. Nah, ketika Anda mau menjalankan proses fermentasi, Anda kan harus menyiapkan si substrat atau si mediumnya. Nah, medium ini pada dasarnya akan mengandung sumber karbon. Paling tingginya kan adalah si sumber karbon. Kemudian selain sumber karbon, ada juga sumber nitrogen. Ya, yang biasanya ditambahkan ke dalam medium fermentasi secara khusus itu adalah sumber karbon, sumber nitrogen. Ada juga sumber S dan sumber P, tapi ini jumlahnya relatif lebih kecil. Walaupun kita tahu ini nanti sama-sama sebagai makronutrien. Ya. Jadi yang utama itu adalah sumber karbon dan sumber nitrogen. Bagaimana dengan H dan O? H dan O itu tidak diberikan dalam bentuk padat ya. Jadi di sini O biasanya masuk sebagai gas oksigen ya. Kalau sistemnya itu adalah aerobik berarti ada oksigen. Tapi kalau sistemnya adalah anaerobik berarti ya tidak ada oksigen. Nah, di dalam persamaan stoichiometri selain sumber C dan N ini komponen-komponen H dan O-nya itu ada dalam bentuk ini asam karbonat atau bisa juga dalam bentuk CO2 ya. Karena kan Anda tahu ini di dalam medium itu nanti akan terjadi kesetimbangan, ada ion H+ dan ada air. Karena medium-medium yang tadinya padat itu dilarutkan di dalam air. Nah, sumber karbonnya itu apa? Sebetulnya banyak. Tapi pada dasarnya kita bisa klasifikasikan jadi dua. Satu adalah C organik. C organik itu apa? Ya, glukosa, fruktosa, sukrosa, etanol, metanol. Pokoknya yang C hidrokarbon itu adalah C organik. Macam-macam. Ada juga yang sel yang bisa memanfaatkan C anorganik. Bentuknya adalah CO2. Sementara kalau sumber N-nya bisa dinyatakan dalam bentuk NH4+, ini garam amonium ya, atau NO3- garam nitrat, atau menggunakan gas nitrogen. Kan ada ya beberapa sel yang bisa memanfaatkan nitrogen bebas dari udara. Tapi pada umumnya adalah N-organik. N-organik itu ya bisa dalam bentuk, bukan N-organik ya, ada N terlarut maksud saya, bisa dalam bentuk amonium ataupun nitrat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada, untuk memancing kalian berpikir, saya gantian nanya ya. Sumber C kan ada yang C organik, ada yang CO2. Apa bedanya? Menurut kalian? Dari sisi ketika sumber C ini nanti akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Ada yang bisa berpendapat? Kira-kira apa bedanya kalau Anda menggunakan C organik sebagai sumber karbon dengan CO2 sebagai sumber karbon? Ada yang mau berpendapat? Kalau tidak ada, saya panggil.
Oke, dipanggil saja ya. Nadia Hanabila. Ada? Ada, Pak. Ya. Ketika mau dipakai oleh si sel ya, kan ini kan ada di dalam mediumnya. Nah, kalau Anda menggunakan C organik, senyawa C organik ya contohnya tadi ya, glukosa, bisa metanol, bisa yang lain-lain, dengan CO2. Ya, dengan ilmu teknik pangan yang sudah Anda dapatkan ya dari semester lalu gitu, atau mungkin dari TPB kan sudah pernah dapat, kalian dapat kimia organik? Iya, Pak. Nah, apa bedanya C organik dengan CO2? Selain yang satu organik, yang satu bukan organik ya. Anda masih ingat pertumbuhan? Ya, silakan. Dan anaerobnya. Kenapa? Aerob dan anaerob. Enggak. Ini sama-sama bisa digunakan pada sistem aerobik. Kalau yang karbon organik itu mikroorganismenya heterotrof. Kalau ini? Yang bisa menggunakan CO2 apa? Autotrof. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau yang pakai C organik banyak ya. Nah, sekarang Anda ingat yang namanya sel tumbuh itu kan melakukan metabolisme. Dalam metabolisme itu ada reaksi anabolisme dan katabolisme. Ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi. Nah, apa bedanya C organik dengan CO2 dari sisi itu? Mungkin yang lain bisa bantu jawab. Diam semua ini. Kalau ini mungkin ya Pak, karena karbon organik biasanya strukturnya lebih kompleks, biasanya lebih ke katabolisme. Kalau CO2 kan lebih sederhana, mungkin bisa dibuat anabolisme gitu Pak, digabungin dengan senyawa lain. Ya, oke. Sebetulnya maksudnya sudah betul ya. C organik bisa dioksidasi, ya. Ya. Jadi Anda pernah dapat materi terkait reaksi oksidasi reduksi kan ya? Di kuliah apa? Mengenal reaksi oksidasi dan reduksi. Kimia dasar udah belajar juga Pak. Oke. TPB. Oke. C organik, glukosa, metanol, atau ya bentuknya bisa ester, bisa keton dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa dioksidasi. Bagaimana dengan CO2? CO2 apakah bisa dioksidasi? CO2 dioksidasi jadi apa? Udah nggak bisa ya Pak ya? Ya, betul. CO2 itu sudah tidak bisa dioksidasi, udah mentok. Nah, sekarang apa sih fungsi oksidasi? Fungsi oksidasi itu adalah untuk mendapatkan, ketika reaksi oksidasi, itu kan dia akan melepas elektron. Kenapa? Apa efek dari melepas elektron? Nanti akan masuk ke rangkaian lempar-lemparan elektron itu ya, di rangkaian metabolisme kan kalian sudah pernah dapat yang nanti ada perubahan NAD menjadi NADH dan sebagainya gitu ya. Terus akhirnya ditangkap sama oksigen terakhir. Nah, itu sebetulnya untuk mendapatkan energi. Oke,
Sehingga kalau Anda menggunakan sel, kemudian sel tertentu yang mediumnya itu adalah C organik, si sumber karbon, kalau sumber karbon kan sebagai komponen penyusun sel ya, C-nya kan nanti akan menjadi salah satu komponen penyusun sel. Sumber karbon ini selain sebagai sumber komponen penyusun sel, dia juga merupakan sumber energi. Karena dia mensuplai elektron, atau sebutannya adalah donor elektron. Dia masih punya elektron untuk dikasihkan di rangkaian metabolisme. Bisa dioksidasi kan berarti kan dia bisa memberikan elektron. Nah, kalau CO2 kan nggak bisa dioksidasi lagi. Dia tidak bisa ngasih elektron lagi. Nah, sel butuh nggak energi? Tetap butuh kan ya? Terus kalau sumber bisa ngasih elektron, apa efeknya? Padahal dia tetap butuh energi. Energinya dapat dari mana? Kira-kira, menurut Anda? Komang Bayu, ada? Ada, Pak. Ya. Maaf, Pak. Kak. Ya? Gimana? Anda mendengarkan nggak tadi? Mendengarkan, tapi Bapaknya nge-freeze, Pak. Oke, sekarang sudah jelas suaranya? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalau CO2, kalau Anda menggunakan mediumnya adalah C organik. C organik bisa dioksidasi. Dia bisa memberikan elektron atau dia bisa berfungsi sebagai donor elektron, dia bisa berfungsi sebagai sumber energi. Sekarang kalau Anda menggunakan CO2, CO2 sudah tidak bisa jadi donor elektron, tidak bisa dioksidasi, tidak bisa menjadi sumber energi. Menurut Anda, kan untuk pertumbuhan sel tetap butuh energi, selain sumber karbon sebagai penyusun sel, dia butuh energi. Dapat dari mana energinya? Yang dari organik ya, Pak? Oksidasi organik. Oksidasi organik. Contohnya? Kayak karbohidrat ya, Pak? Kalau karbohidrat ya C organik. Ini misalnya Anda tidak memasukkan C organik ke dalam medium. Tidak ada sumber karbon organik yang bisa dioksidasi, bentuknya adalah CO2, atau bisa kasih contoh nggak? Sel apa yang sumber karbonnya CO2? Kalau tadi yang kata, namanya tadi sebelumnya siapa ya, lupa. Yang sumber karbonnya CO2, contohnya apa? Tumbuhan ya, Pak? Sel mikroba. Sel mikroba. Alga, bukan ya? Ya, mikroalga termasuk sel yang menggunakan CO2 sebagai sumber karbon. Tapi CO2 ini nggak bisa ngasih elektron. Tidak bisa jadi sumber energi. Biasanya kalau di sistem pertumbuhan mikroalga, perlu apa? Alga itu baru bisa tumbuh, mikroalga itu baru bisa tumbuh, selain dikasih CO2, perlu apa? Yang lain mungkin bisa bantu? Cahaya ya, Pak? Ya? Kenapa? Cahaya, Pak? Ya, butuh cahaya. Betul. Dia butuh sinar matahari atau cahaya matahari. Nah, ini contoh bahwa kalau selnya itu sumber karbonnya tidak bisa menggunakan karbon organik, maka dia butuh sumber lain atau komponen lain yang bisa menjadi sumber energi. Atau ada komponen lain yang bisa ngasih elektron.
Kenapa dia butuh cahaya? Karena cahaya itu ada yang namanya foton. Foton ini bisa ngasih elektron. Untuk mikroalga, kasusnya adalah sumber energinya adalah dari sinar matahari. Makanya harus disinarin. Kalau enggak, dia tidak akan bisa tumbuh. Bagaimana dengan sel lain? Nah, sel lain, kalau tidak tumbuh dengan C organik, ya dia ngambilnya dari komponen-komponen lain yang masih bisa dioksidasi. Nanti kita akan lihat komponen lainnya itu apa. Nah, hasil oksidasi dari C organik dibandingkan hasil oksidasi dari foton, itu energinya kira-kira gedean yang mana? Menurut kalian lebih besar mana? Energi yang bisa dihasilkan dari oksidasi karbon organik dibandingkan energi yang bisa dihasilkan dari cahaya gitu ya. Untuk rentang waktu yang sama, energinya akan lebih besar dari yang organik. Efeknya apa? Ketika sel itu ditumbuhkan pakai karbon organik, pertumbuhannya akan, atau sel yang bisa tumbuh dengan karbon organik, itu akan lebih cepat tumbuh, lebih mudah tumbuh dibandingkan dengan yang pakai bukan karbon organik. Laju pertumbuhannya secara umum akan lebih baik. Kira-kira begitu sebagai pengantar. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut ya. Nah, ini sebetulnya yang penjelasan kenapa sih sel itu bisa dianggap sebagai tadi ya C H1,8 O 0,5 N 0,2. Karena ada yang telah mencoba ya berbagai jenis mikroba. Anda lihat ya, ada Candida, ada Klebsiella, ada Saccharomyces, ada Escherichia, ada Pseudomonas. Jadi ada ragi, ada jamur, ada bakteri. Terus dibakar. Ya, dibakar sehingga menjadi komponen-komponen elemen, terus dianalisis komponen elemennya. Ternyata mayoritas memang CHON. Dan komposisi perbandingan CHON-nya itu mirip-mirip. Ya walaupun ada deviasi ya, mirip-mirip, dan setelah dirata-rata dapat nih angka ini. Jadi untuk pemodelan sederhana, ketika pertumbuhan mikroba itu Anda buat dalam bentuk persamaan stoikiometri. Persamaan stoikiometri itu apa sih? Artinya, persamaan yang menghubungkan Aurelia, ada? Halo Pak, ada Pak. Ya, persamaan stoikiometri apa? Persamaan stoikiometri. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan stoikiometri? Kalau bentuknya kan A plus B, jadi C plus D. Terus ada koefisiennya ya. Itu kan yang namanya persamaan stoikiometri. Ini persamaan yang menghubungkan apa sih? Kuantitatif reaktan produknya, Pak. Kuantitatif maksudnya? Kuantitatif berarti ukuran besaran dari reaksi besaran kimia apa? dan produknya. Besarannya apa namanya? Ini menunjukkan apa? Hubungan apa? A, B, C, D kecil itu namanya apa? Koefisiennya. Ya, koefisien itu menghubungkan apa? Molnya, Pak. Ya, betul, molnya. Jadi sebetulnya persamaan stoikiometri itu adalah menghubungkan antara reaktan dengan produk dalam hal molaritasnya. Jadi molnya. Molnya yang Anda bandingkan. Perbandingannya dinyatakan dalam bentuk koefisien stoikiometri. Nah,
untuk bisa menyusun persamaan stoichiometri, Anda butuh senyawa-senyawa yang terlibat ya. Karena stoichiometri kan menghubungkan senyawa-senyawa yang terlibat. Nah, salah satu senyawanya adalah si mikroba. Ini dinyatakan dalam senyawa ini. Nah, nanti dalam persamaan ini kan sebetulnya model pertumbuhan. Karena tadi kan balik ketika S ditambah X, itu jadi P ditambah X juga. Ini kan juga persamaan stoichiometri. Masing-masing atau koefisien dari masing-masing komponen itu juga menghubungkan mol dari masing-masing komponen. Ya, jadi nanti kita akan melihat hubungan dari masing-masing komponen di sistem pertumbuhan ini. Oke ya. Nah sekarang ini ada 3 sistem pertumbuhan. Ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini bedanya adalah yang satu adalah aerobik dengan sumber C-nya adalah glukosa. Kemudian ini adalah anaerobik dengan sumber C-nya adalah glukosa dan terbentuk etanol. Anda masih ingat ya, kalau anaerobik itu kan tidak ada oksigen. Padahal oksigen itu fungsinya adalah untuk menerima elektron terakhir. Nah, kalau tidak ada oksigen, berarti tetap perlu kan penerima elektron terakhir tadi. Nah, penerima elektron terakhirnya itu nanti bukan oksigen. Nah, efeknya apa? Akan terbentuk produk samping yang lebih banyak. Nah, nanti kita akan lihat kenapa itu bisa terjadi. Ya, jadi kalau anaerobik, kalau yang aerobik dulu, itu rata-rata produknya utamanya adalah sel yang semakin banyak. Tapi kalau anaerobik, selain terbentuk sel, terbentuk juga produk lain. Ini contohnya etanol. Apakah selnya bertambah? Bertambah. Tapi pertambahannya tidak sebanyak kalau aerobik. Terus ada juga proses aerobik, tapi nitrifikasi. Sekarang kita akan lihat dulu ya, kita akan bandingkan dulu. Ada biomasa, itu adalah selnya. Kemudian ada sumber N, ada H+, ada HCO3-, ada H2O. Oke. Kemudian ada sumber karbon, ada donor elektron ya, yang memberikan elektron yang dioksidasi. Kalau dia dioksidasi, dia memberikan elektron, berarti setelah memberikan elektron, dia akan berubah menjadi bentuk donor teroksidasi. Si donor elektron tadi, setelah dia ngasih elektron, setelah dia teroksidasi, berubah menjadi donor teroksidasi. Selain ada donor elektron, ada juga aseptor elektron yang menerima elektron. Reaksi menerima elektron kan reaksi reduksi ya. Jadi setelah menerima elektron, aseptor elektron ini berubah menjadi aseptor tereduksi. Jadi istilah-istilahnya diperhatikan ya. Oke. Sekarang kita lihat yang 2 kolom pertama dulu. Bedanya adalah persamaannya sama-sama menggunakan glukosa. Bedanya yang satu aerobik, yang satu anaerobik, yang satu hanya terbentuk sel, yang satu terbentuk etanol. Untuk biomasa sama ya, biomasa sama. Sumber N-nya misalnya di sini menggunakan garam amonium. H+ sama HCO3+, HCO3- sama, air sama. Sumber karbonnya adalah glukosa. Karena glukosa tadi sudah dijelaskan ya, ini adalah karbon organik, dia bisa dioksidasi, maka donor elektronnya adalah glukosa. Setelah dioksidasi, dia berubah menjadi HCO3- atau CO2. Ini biasanya nanti tergantung pH ya. Kalau pH-nya cenderung asam, itu biasanya bentuknya CO2. Kesetimbangannya geser ke CO2, CO2-nya lebih banyak. Kalau cenderung ke basa, itu bentuknya adalah
HCO3 minus. Oke, sekarang bedanya ada di aseptor elektron. Karena yang satu glukosa, yang satu aerobik, yang satu anaerobik. Nah, aseptor elektronnya kalau yang di sistem aerobik adalah O2. O2 akan terreduksi. Reduksinya menjadi H2O. Ini kalau sistem aerobik. Nah, kalau anaerobik kan nggak ada O2 ya. Nah, yang akan menjadi aseptor elektronnya komponen lain. Di sini adalah HCO3 minus atau CO2. Ini bisa saling menggantikan ya. Oke, terreduksi jadi apa? Terreduksi jadi etanol. Jadi sebetulnya si etanol ini adalah bentuk tereduksi dari si aseptor elektron. Aseptor tereduksinya adalah si etanol. Oke, dari sini dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, cukup jelas ya, ini bedanya antara yang aerobik dengan anaerobik dengan proses yang sama. Proses yang sama itu maksudnya sama-sama menggunakan glukosa sebagai sumber karbon. Yang beda hanya di aseptor elektronnya. Sorry, ya, yang beda hanya di bagian aseptor elektronnya. Yang lainnya sama persis. Oke, sekarang kita lihat kolom pertama dengan kolom ketiga. Kondisinya sama-sama aerobik, tapi yang satu ada glukosa, yang satu enggak. Prosesnya adalah nitrifikasi. Ya, nitrifikasi itu berarti nitrit menjadi nitrat, gitu ya. Oke, sekarang Anda bandingkan biomasanya sama. NH4 sumber N-nya sama, H+, HCO3-, H2O sama ya. Oke, yang beda adalah yang menggunakan glukosa, sumber karbonnya ya si glukosa. Tapi pada proses nitrifikasi tidak ada glukosa. Jadi yang bisa dijadikan sumber karbon adalah HCO3- atau CO2. Karena CO2 atau HCO3- itu tidak bisa dioksidasi, tidak bisa jadi donor elektron, maka yang akan menjadi donor elektron pada proses nitrifikasi ini adalah NH4+. NH4+ masih bisa dioksidasi. Dia masih bisa memberikan energi. Setelah teroksidasi, bentuknya menjadi NO2-. Sementara kalau yang di kiri, ya sumber karbonnya glukosa, donor elektronnya glukosa, bentuk teroksidasinya HCO3- atau CO2. Karena dua-duanya sama-sama aerobik, maka aseptor elektron dan bentuk tereduksinya sama. Oke. Dari penggambaran ini apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi Anda lihat ya, di kolom paling kiri ini adalah komponen yang terlibat dalam stoichiometry. Yang sederhananya. Ya, ada sel, ada sumber N, ada sumber C, ada donor elektron, ada bentuk donor teroksidasi, ada aseptor elektron, dan ada bentuk aseptor terreduksi, ada H+, HCO3-, H2O, ya, dan H2O. Oke, cukup jelas?
Mungkin yang jadi pertanyaan adalah kenapa sumber karbonnya CO2? Ya, kalau tidak ada, kenapa kalau sumber karbonnya tidak ada C organik, ya berarti Anda lihat saja di sistem pertumbuhan tadi apa yang masih bisa dijadikan sumber karbon. Ya, unsur apa yang masih ada C-nya gitu ya. Jadi di sini adalah si HCO3- atau CO2. Tapi karena karena sudah tidak bisa dioksidasi, apa yang bisa jadi donor elektron? Ya berarti komponen lain yang masih bisa dioksidasi. Karena ini prosesnya nitrifikasi, ya yang masih bisa dioksidasi ya adalah si sumber N-nya. Oke, mungkin itu ya. Bagaimana menentukan sumber karbon, sumber energi ya, donor elektronnya apa, dan aseptor elektronnya apa. Kalau aseptor elektron, lihat prosesnya. Dia aerobik atau anaerobik. Kalau aerobik, pasti O2 jadi H2O. Tapi kalau anaerobik, ya tergantung komponen yang ada di dalam proses fermentasi tadi. Kenapa persamaan atau model pertumbuhan dalam bentuk stoichiometri itu komponennya seperti ini? Jadi kembali lagi ke definisi metabolisme. Ya, definisi metabolisme itu kan ada proses anabolisme dan ada proses katabolisme. Ya, anabolisme itu adalah proses untuk menghasilkan energi dari reaksi oksidasi ya. Sementara katabolisme itu adalah proses untuk memanfaatkan energi untuk membentuk sel baru. Ya, jadi komponennya ya ada biomasa, ada sumber karbon, ada sumber N, ada sumber energi ya. Sumber energi itu adalah donor elektron dan ada aseptor elektron. Tambahannya ada air, ada H+, ada HCO3- atau CO2. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung open mic dan bertanya. Tidak ada? Oke. Saya lanjutkan kalau tidak ada. Nah, ini beberapa komponen yang memang bisa digunakan dalam model pertumbuhan yang stoichiometri tadi. Sebenarnya tidak hanya ini ya, tapi secara umum itu komponennya bisa, contohnya bisa yang ada di dalam layar ini. Oke ya, mungkin Anda lihat dulu dari sumber karbon, ya, yang kanan. Kalau organik ya tentunya sumber karbon ini akan menjadi sumber energi. Sumber energi berarti menjadi donor elektron. Di sini disebutnya pasangan elektron donor ya. Jadi yang kanannya ini adalah bentuk teroksidasinya. Ya, jadi secara umum si sumber C organik tadi kalau dioksidasi bentuk akhirnya, bentuk teroksidasinya itu adalah CO2 atau HCO3-. Nah, kalau menggunakan CO2, karbon dioksida sebagai sumber karbon, tidak bisa dioksidasi, maka pilihannya sebetulnya ya tergantung apa yang ada di dalam medium Anda. Yang masih bisa dioksidasi apa? Misalnya tadi ya, pada proses nitrifikasi, dari amonium terus jadi nitrat, terus jadi nitrit ya, itu kan berarti kan amonium menjadi nitrit. Kalau misalnya mungkin Anda pernah dengar konteksnya mungkin di luar fermentasi pangan ya, ada mikroba yang bisa mendegradasi atau bisa menyebabkan korosi pada permukaan logam. Ya, biokorosi. Nah, saya kalau di TK penelitiannya biokorosi. Oke. Kenapa mikroba itu bisa mendegradasi atau mengkorosi logam?
Karena dia bisa menghasilkan zat-zat yang sifatnya korosif. Kenapa bisa menghasilkan zat-zat yang sifatnya korosif? Karena dia melakukan proses oksidasi sumber dia metabolismenya ya. Metabolismenya ini dia mampu mengoksidasi zat misalnya sulfida gitu ya. Di medium ada komponen sulfida, dia oksidasi menjadi sulfat. Ya, sulfida dirubah menjadi sulfat. Nah, sulfat ini kalau dia lepas ke lingkungan bisa mengkorosi logam. Atau ada juga mikroba yang bisa mengoksidasi hidrogen menjadi H2O atau mengoksidasi Fa. Karena memang dia gunakan senyawa-senyawa tadi sebagai sumber energinya. Kapan dia menggunakan senyawa-senyawa ini sebagai sumber energinya? Satu, kalau memang dia tidak bisa mengoksidasi sumber karbon organik, atau memang di dalam kondisi pertumbuhannya tidak ada sumber karbon organik. Ya, bisa dipahami ya. Oke, itu dari sisi sumber C dan sumber energi, donor elektron. Oke, bagaimana dengan aseptor elektron? Tadi sudah disampaikan ya. Kalau aerobik, pasangannya adalah O2 menjadi H2O. Ini adalah aseptor elektron, ini adalah aseptor tereduksi. Kalau tidak ada, ya balik lagi. Apa yang ada di dalam komponen tadi yang bisa menerima elektron? Apa yang bisa direduksi? Umumnya yang bisa direduksi itu adalah CO2 atau HCO3-. Direduksinya jadi apa? Macam-macam. Tergantung metabolismenya. Ada yang bisa jadi metan, ada yang bisa jadi etanol, ada yang bisa jadi asetat, dan lain sebagainya. Kalau tidak menggunakan itu, pada proses yang lain, dia bisa memanfaatkan misalnya N2O atau NO3-. Oke ya, ini contoh pasangan pasangan donor elektron ya. Kalau pakai C organik, kalau nggak pakai C organik, dan pasangan aseptor elektron kalau aerobik dan kalau bukan aerobik, kalau anaerobik. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sekarang model pertumbuhan ya, sistem stoikiometri itu kan Anda hanya melihat ada substrat, ada sel, terus dia jadi produk dan selnya nambah. Anda tidak memperhatikan yang terjadi di dalam sel itu apa. Maksudnya metabolismenya secara detail itu apa. Anda hanya mempertimbangkan komponen apa saja yang ada di bagian reaktan dan komponen apa saja yang ada di bagian produk. Di kiri apa, di kanan apa. Nah, ini yang kita sebut dengan black box. Black box itu bukan black box pesawat ya. Ini maksudnya black box itu adalah kotak hitam, di dalamnya kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh mikroba gitu ya. Kita hanya tahu pokoknya di awal, di reaktan itu komponennya ada ini, di akhir, di produk komponennya ada ini. Seperti itu. Makanya disebut dengan black box. Nah, komponen black box-nya apa? Ya, komponen black box-nya yang tadi sudah disebutkan. Oke. Yang masuk ada sumber karbon, ada sumber nitrogen, ada donor elektron, ada aseptor elektron. Oke. Sebetulnya yang masuk juga ada biomasa. Ya kan? Nah, hanya karena di kiri ada biomasa, di kanan ada biomasa, biomasanya itu nambah,
maka kita sepakati biomasa itu adanya di kanan sebagai produk. Ya. Nah, selain yang masuk dan keluar, ada juga yang dalam kondisi kesetimbangan atau bisa masuk, bisa keluar. Jumlahnya bisa lebih banyak di kiri atau lebih banyak di kanan. Ini adalah tadi ada CO2 atau HCO3-, ada H2O, ada H+. Nah, karena sistem pertumbuhan ini sifatnya adalah umumnya adalah eksotermik, ada menghasilkan energi kan ya, ada energi yang dihasilkan, ada energi yang diambil gitu ya. Nah, energi ini kan biasanya berkaitan dengan panas. Berarti ada panas yang dipertukarkan juga. Nah, karena ini sistemnya adalah bukan sistem yang tertutup, bukan sistem yang ideal, maka ada juga energi yang hilang. Kita sebutnya energi disipasi. Nah, tapi untuk materi ini terkait panas maupun energi disipasi itu belum kita pertimbangkan. Sebetulnya nanti kalau kalian belajar lebih dalam ya di materi ini sebetulnya terkait model pertumbuhan ini ada buku yang bisa Anda baca, nanti akan saya share, tapi mungkin isinya akan lebih detail ya daripada yang disampaikan untuk kuliah ini. Penyusunnya ini adalah Prof. Heijnen. Prof. Heijnen ini dari Belanda. Beliau ini dulu pembimbingnya Bu Penia, ya, yang bimbing Bu Penia adalah Prof. Heijnen. Nah, nanti Anda bisa baca dari situ. Tapi untuk materi di kuliah kalian ini terkait model stoikiometri, kita pertimbangkan dulu yang komponen-komponen yang terlibat dulu. Kita belum pertimbangkan panas maupun panas yang hilang. Oke, jadi secara umum penggambaran black box-nya seperti ini ya. Yang masuk yang di kiri, yang keluar yang di kanan, yang dipertukarkan yang di atas. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau C-nya itu adalah C organik atau sumber C yang masih bisa dioksidasi, maka sumber C tadi juga akan berfungsi sebagai donor elektron. Atau komponen donor elektron dengan sumber C ini senyawanya sama. Oke, sekarang kita lihat ya. Sebenarnya masih mengulang dari yang tabel tadi. Oke. Ada pertumbuhan secara aerobik menggunakan glukosa dan NH4+. Karena aerobik, maka aseptor elektronnya adalah O2, aseptor tereduksinya adalah H2O. Karena menggunakan glukosa, maka sumber C-nya adalah glukosa. Sumber donor elektronnya juga glukosa, dan glukosa ini akan teroksidasi menjadi CO2. Ya, CO2 kesetimbangan dengan HCO3. Sumber N-nya adalah si NH4+. Nah, kalau anaerobik, pakai glukosa, pakai NH4+, dan menghasilkan asam laktat, maka sumber C-nya adalah glukosa, donornya adalah glukosa, dan akan teroksidasi jadi CO2. Sumber N-nya adalah NH4. Yang beda, aseptor elektronnya. Karena anaerobik, aseptor elektronnya adalah HCO3- atau bisa juga nanti bentuknya CO2, dan terreduksi menjadi asam laktat. Oke, kalau aerobik, substratnya asetat atau aseton ini, nggak kebaca, ketutupan soalnya, dan NH4+. Karena aerobik, O2 menjadi H2O. Sumber C-nya asetat, donornya asetat,
dan teroksidasi jadi CO2. Sumber N-nya NH4+. Kalau anaerobik, pakai asetat, pakai NH4, menghasilkan metan, maka sumber C-nya adalah asetat, donornya juga asetat, berubah jadi CO2, N-nya adalah NH4+, kemudian aseptornya adalah HCO3- menjadi CH4. Nah, dari sini, oke, dari model-model ini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, menyusun stoikiometrinya seperti apa? Ya tinggal dijejerkan saja semua komponen tadi. Ya, jadi ada sumber C, ada donor. Nah, kalau sumber C dan donor ini komponen yang sama, ya ini satu komponen gitu ya. Ada aseptor, ada sumber N, ada H2O, ada HCO3- atau CO2, ada H+, ada biomassa, ada donor teroksidasi, dan ada aseptor tereduksi. Ini bisa satu ditaruh di kiri, satu ditaruh di kanan, bukan satu ya, sebagian ditaruh di kiri yang tadi ya, di kiri kotak itu memang di kiri, di kanan kotak itu yang di kanan. Bedanya apa? Yang di kiri itu adalah reaktan. Kalau reaktan berarti dia berkurang. Kalau berkurang berarti ketika dinyatakan dalam persamaan ini, koefisiennya akan menjadi negatif. Yang di kiri tadi apa? Masih ingat? Apa? Yang di kiri tadi apa saja? Reaktan tadi apa saja? Donor. Donor. Sumber C. Sumber N. Aseptor elektron. Ya. Dan aseptor. Ini koefisiennya negatif. Ya. Sementara yang di kanan pasti negatif ya untuk ini. Yang di kanan adalah bentuk teroksidasi, terus bentuk tereduksi, ya, donor teroksidasi, aseptor tereduksi maksudnya, dan biomassa. Ini koefisiennya pasti positif. Yang ini pasti negatif. Kalau Anda nyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Untuk menyatakan bahwa yang kiri itu adalah reaktan, yang kanan adalah produk. Bagaimana dengan yang di atas? Yang di atas itu nanti tergantung di akhir proses pertumbuhan. Karena kan kita cuma melihat awal dan akhir ya. Kalau nambah, kan tadi kesetimbangan ya. Kesetimbangan itu berarti bisa nambah, bisa berkurang. Nanti tinggal di akhir apakah dia lebih banyak yang bertambah, berarti positif, atau lebih banyak yang berkurang, berarti negatif. Oke, lalu Anda punya, kalau seperti ini, ada berapa persamaan? Ada satu persamaan, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 komponen. Ada 10 komponen yang perlu Anda tentukan koefisiennya. A, B, C kecil ini kan adalah koefisiennya ya. Ada 10 komponen dengan 10 koefisien dari satu persamaan stoikiometri ini. Untuk mendapatkan 10 koefisien ini, Anda butuh berapa persamaan pendukung? 10 kan ya. Jadi untuk menyelesaikan, kan tadi kembali lagi tujuan awal, menyusun model pertumbuhan dalam bentuk stoikiometri, itu Anda ingin mendapatkan koefisien stoikiometri dari masing-masing komponen. Nah sekarang persamaan stoikiometrinya bentuknya seperti ini. Secara umum Anda punya 10 komponen. Anda punya 10 komponen dengan 10 koefisien. Berarti untuk mendapatkan 10 koefisien ini, Anda perlu bantuan 10 persamaan lain. Atau 10 informasi tambahan yang lain, yang sifatnya bagaimana?
Masih ingat nggak? Kalau Anda mencari 10 parameter, di sini 10 koefisien. Anda butuh 10 tambahan informasi. Tambahan informasinya bentuknya bisa berupa persamaan atau angka. 10 tambahan informasi atau 10 persamaan ini sifatnya harus yang bagaimana? Tak terhubungkan secara linear. Betul. Gimana? TTSL ya. Tidak terhubung secara linear. Maksudnya 10 bantuan persamaan tadi tidak boleh berkaitan satu dengan yang lain. Benar-benar bebas gitu ya. Tidak terhubung secara linear. Betul, Anda masih ingat ya. Jadi di sini Anda menghitung degree of freedom. Harus 0 ya, baru bisa selesai kalau 0. Artinya apa? Jumlah koefisien yang mau dicari harus sama dengan jumlah persamaan bantuan atau informasi bantuannya. Nah, persamaan bantuan satu itu adalah yield salah satu komponen diketahui. Ya. Yield kan masih ingat ya, yield itu perolehan. Misalnya di sini adalah ini hati-hati dengan simbolnya ya. Y S per X itu adalah yield biomasa terhadap substrat. Ya. Yield biomasa terhadap substrat. Nah, untuk persamaan mode pertumbuhan ini, satu persamaan bantuan atau satu informasi tambahan itu adalah kita asumsikan si biomasanya, koefisiennya 1. Oke. Kalau Anda sudah mengasumsikan koefisien biomasa itu 1, terus Anda punya yield biomasa terhadap substrat atau terhadap sumber karbon gitu ya, substratnya dianggap yang sumber karbon, maka ini sumber C, maka koefisien dari sumber C itu adalah minus seper yield. Bisa dipahami ya? Harus minus, yang biomasanya harus plus 1. Kalau dapat informasi yield biomasa per sumber karbon, sel terhadap sumber karbon, maka koefisien dari si sumber C itu adalah minus 1 per yieldnya. Tapi hati-hati, ini adalah persamaan stoichiometry. Koefisien stoichiometry itu menghubungkan mol. Ya. Sementara yield ini, informasi yield, belum tentu dalam mol. Karena kemarin kita sudah belajar ya, satuan yield mungkin gram sel per gram substrat atau gram sumber karbon. Kalau datanya masih dalam bentuk gram per gram, Anda harus konversi menjadi mol per mol. Baru bisa masuk ke persamaan stoichiometry. Karena hubungan antar koefisien itu adalah perbandingan mol, bukan perbandingan gram. Itu perlu diingat ya, jangan dilupakan. Dan koefisiennya adalah minus. Tandanya adalah minus. Kalau yield, misalnya di sini yield biomasa terhadap sumber karbon diketahui, ini bisa mengurangi degree of freedom. Bisa menurunkan degree of freedom. Dengan mengasumsikan koefisien biomasa 1, itu juga sudah mengurangi degree of freedom. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Ya. Jadi degree of freedom-nya sudah berkurang 1 dari koefisien tadi. Nah, sekarang kita balik lagi ke
salah satu contoh yang di depan tadi, ini adalah pertumbuhan aerobik, substratnya asetat, sumber N-nya NH4+, pH-nya 3 ya, jadi pH-nya 3, asam, Anda bisa asumsikan semua HCO3- itu berada dalam bentuk CO2. Aerobik, O2 menjadi H2O, asam asetat jadi CO2, NH4. Dan biomasa, lalu ada HCO3- sebagai CO2, H2O, dan H+. Oke, di sini Anda bisa, nanti saja sekalian. Oke, jadi di sini Anda bisa melihat bahwa sumber C-nya adalah asam asetat, sumber N-nya NH4+, donornya itu asam asetat menjadi CO2, dan aseptornya O2 menjadi H2O. Anda bisa susun persamaannya seperti ini. Ada 7 komponen dan 7 koefisien. Berarti agar degree of freedom-nya 0, Anda butuh 7 persamaan atau informasi bantuan. Nah, yang bisa Anda gunakan adalah tadi ya, sebetulnya Anda bisa mengganti G-nya 1, tapi nanti di akhir kita bisa tambahkan. Ada 5 persamaan yang bisa Anda gunakan yang sifatnya TTSL. Ini adalah neraca atom C, H, O, dan N, dan neraca muatan. Atom biasa ya, dari atom, kalau neraca C ya, dari jumlah atom C di masing-masing komponen. Kalau tidak ada C-nya, ya berarti 0, misalnya. Kalau hanya ya, atom H di masing-masing komponen, kalau tidak ada hanya ya 0. Buat untuk neraca C, H, O, dan N. Oke, lalu neraca muatan. Neraca muatan itu dibangun ya dari komponen-komponen yang bermuatan dikalikan koefisiennya. Kalau plus ya koefisiennya jadi plus, kalau minus ya nanti koefisiennya jadi minus. Oke, jadi ada 5 persamaan. Dari 7 dikurangi 5, DOF-nya 2. Lalu, misalnya Anda punya yield. Ya, yield ini di sini asumsinya adalah sudah dalam mol. Ya. Angka yang 0,05, jadi yield-nya itu biomasa terhadap donor ya, atau biomasa terhadap substrat. Substratnya ya si sumber karbon tadi maksudnya itu adalah 0,05 mol biomasa per asetat. Karena tadi pakai asetat ya. Oke. Karena yield-nya tahu, maka A bisa dicari. Minus seper yield. Lalu G-nya diasumsikan 1. Seperti yang Anda lakukan di contoh yang sebelumnya. Ya, dari 7 dibantu 5 persamaan, DOF-nya 2, dibantu 2 informasi tambahan, yield dan G sama dengan 1, DOF-nya sudah 0. Sehingga Anda bisa cari. Ini tergantung Anda mendefinisikan, ini ya, Anda bisa pakai HCO3 atau pakai CO2. Harusnya kalau pH rendah, gunakan CO2. Jadi kalau ini dalam bentuk CO2, kemungkinan nanti koefisien E-nya dan yang lain-lain akan sedikit berubah. Oke, hal yang sama Anda bisa lakukan kalau pada sistem anaerobik. Kalau anaerobik, ada 1 komponen tambahan ya, karena aseptor terreduksinya itu menjadi asam laktat. Kalau di sini contohnya. Kalau tadi kan O2 jadi H2O. H2O tetap ada ya, karena di medium tetap ada air.
Tapi di sini tidak ada O2. Digantikan HCO3- atau CO2. Caranya sama. Anda membangun persamaan stoichiometri 7 komponen karena ada tambahan asam laktat, tapi oksigennya nggak ada, jadi tetap 7 ya. Nah, lalu buat seperti tadi, kemudian pakai 5 persamaan neraca di OF-nya jadi 2. Terus kalau diketahui yield, ya, Anda bisa selesaikan. Cara menyelesaikannya, cara mendapatkan angka-angka ini bagaimana? Ya, Anda bisa menggunakan, kalau bantuannya ya, Anda bisa pakai eliminasi substitusi boleh, atau menggunakan kalkulator yang bisa menyelesaikan persamaan secara simultan juga boleh. Nah, yang perlu Anda lakukan apa? Anda cek, kalau tadi A negatif ya, berarti komponen B harus negatif, karena B itu adalah ini. F itu harus positif, G harus positif, ya. H2O itu positif, karena kan air tidak akan mungkin habis ya. Nah, nanti yang HCO3-, kemudian H+, nah ini Anda akan menyesuaikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Ya. Tadi kan Bapak bilang hati-hati karena kalau yield itu satuannya bukan mol. Tapi kalau misalnya langsung dikasih angka itu langsung mol gitu ya, Pak? Iya, jadi di sini kita kalau tidak ada satuannya, asumsikan satuannya adalah mol per mol. Tapi nanti kalau satuannya adalah gram per gram, ya kamu harus ubah jadi mol per mol. Kadang satuannya, pernah dengar satuan C-mol? Bukan C-mol ya, C-mol. Nggak pernah sih, Pak. Oke. Kira-kira 1 mol glukosa berapa C-mol? Glukosa atom C-nya ada berapa? 6. 6 ya. Glukosa itu buat yang lupa, C6, H12O6. C-mol suatu senyawa itu akan bergantung pada jumlah atom C yang ada di senyawa tadi. Jadi kalau 1 mol glukosa akan setara dengan 6 C-mol glukosa. 1 mol etanol, etanol C-nya ada berapa? 2. Akan setara dengan 2 C-mol etanol. Kalau yang diketahui dari C-mol, ya Anda harus balikkan dulu ke mol. Artinya Anda harus tahu rumus senyawa dari si sumber C tadi, ada berapa atom C. 1 mol metanol, karena C-nya cuma 1, setara dengan 1 C-mol metanol. Atau metan ya. Itu kalau C-nya 1 sama. Kira-kira gitu ya. Jadi Anda perhatikan apa satuan dari si senyawa, satuan dari yieldnya. Anda harus konversikan ke dalam mol. Baru bisa dipakai di persamaan stoichiometri. Ada pertanyaan? Mau tanya, kalau Yuk, misalkan dari C-mol ke mol glukosanya, jadi gimana, Pak? Ya, Misalkan berarti Anda bagi dengan 6. Kalau yang Oh, diketahui adalah 0,0, kalau biomasa kan C-nya 1 ya. Jadi nggak masalah. 1 C-mol biomasa dengan 1 mol biomasa itu sama. Tapi kalau yang diketahui ini misalnya 0,05 C-mol glukosa. 0,05 C-mol biomasa per C-mol glukosa, semua harus Anda ubah dulu menjadi mol per mol. Ya, jadi dibagi 6 kalau yang glukosa, dari C-mol ke mol. oke, Pak, makasih. Ya. Hati-hati, jangan dikali 6
kali 6 atau bagi 6-nya, hati-hati ya. Ada lagi? Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Boleh, silahkan. Sebenarnya mau nanya kenapa kalau asam pakainya CO2 ya, Pak? Kesetimbangan. Jadi ini dulu dipelajarinya di mana ya? Kan gini ya, ketika Anda melarutkan gas CO2 di dalam air, CO2 kan bisa larut ya. CO2 itu bisa larut, nanti melarutnya akan menjadi HCO3-. Efeknya apa? pH dari larutan itu akan turun. Nah, kelarutan dari CO2 di dalam air menjadi HCO3- itu bukan proses irreversible, tapi dia reversible. Jadi bergantung pada pH, maka ketika nanti saya terus terang agak lupa bagaimana menjelaskan secara detail ya. Ketika nanti pH-nya itu tinggi, ketika pH larutan itu tinggi, CO2 itu bisa melarut lebih banyak. Tapi pH-nya kan akan turun ya, karena ketika dia melarut, cairan akan menjadi makin asam. Jadi yang awalnya basah, dia akan turun, makin asam. Nah, ketika sudah menjadi asam, kelarutannya akan turun. Jadi balik lagi jadi CO2. Kalau netral, setimbang biasanya. Kalau basah akan terlarut dengan baik. Kalau asam akan cenderung berbentuk gas. CO2 kan berarti bentuknya gas ya. Umumnya seperti itu. Nah, kalau kesetimbangan ya, dua-dua, ya berarti Anda harus nyatakan ada HCO3, ada CO2. Itu kan ribet ya. Menambah satu komponen berarti kan menambah persamaan bantuan atau informasi tambahan lagi. Jadi di sini Anda bisa asumsikan bisa bentuknya HCO3- atau bentuknya CO2. Kalau asam, biasanya bentuknya CO2 yang dipakai. Kalau cenderung basah, itu bentuknya HCO3-. Nah, fermentasi itu kan rata-rata pH-nya relatif asam. Jadi biasanya yang digunakan itu adalah CO2. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, ini materi terkait stoichiometry sudah selesai, tapi kan kita waktu kuliahnya masih sampai sampai jam 11 kurang ya. Jadi kita break dulu sampai 9.45, cukup ya, 15 menit. Silahkan kalau mau sarapan dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya jam 9.45.